Sejatinya banjir Kali Lamong bermula ketika di daerah hulu Kali Lamong, yakni Mojokerto dan Jombang, hujan deras. Sehingga ketika air melewati Kali Lamong yang masuk wilayah Gresik, yang ternyata ada beberapa titik di bibir Kali Lamong yang tidak ada tanggulnya, sehingga luberan Kali Lamong dengan mudah meluber ke pemukiman dan lahan pertanian warga. Dengan cepat, banjir Kali Lamong mengenangi puluhan desa yang tersebar di Kecamatan Balong Panggang, Benjeng, dan Cerme, serta Kecamatan Menganti. Janji-janji calon pemimpin saat masa kampanye untuk bisa mengatasi banjir Kali Lamong sering menjadi buah si malakama. Karena faktanya untuk mengatasi banjir Kali Lamong ternyata bukan semata-mata kewenangan Kabupaten Gresik saja. Sebab Kali Lamong menjadi tanggung jawab BPWS. Pemkab Gresik hanya punya kewenangan untuk membebaskan lahan yang ada di bibir kanan kiri Kali Lamong. Banjir juga telah menelan 2 korban jiwa. Jalan desa yang tergenang mencapai 60.342 meter. Ada 7.856 rumah warga yang tergenang. Ada 1.435 hektar lahan sawah yang tergenang. 107 hektar lahan tambak serta 29 fasilitas umum yang tergenang. Sejak 20 tahun yang lalu, 5 kali proyek pemasangan tanggul yang dilakukan oleh BPWS dan Pemkab Kota, yaitu pada tahun 2001, 2011, 2012, 2016, 2017. Dan yang terakhir awal tahun 2020, proyek studi larap pemasangan tanggul Kali Lamong di Desa Jono, Cermeng, Gresik, yang perencanaan pertamanya dilakukan oleh Sambari Halim Radionto, Bupati Gresik. Pemasangan tanggul dari hulu hingga hilir selama 20 tahun terakhir ini dialirkan ke Kali Lamong, hanya beberapa kilometer saja. Yang dilakukan oleh BPWS Bengawan Solo Prapat Benton 4,5 km, Tanggul Tanah 7,1 km, CCSP 2,1 km, sedangkan Pemkot Surabaya memasang CCSP sepanjang 0,5 km tahun 2011-2012. Meskipun Pemkab Gresik setiap tahunnya selalu menganggarkan dana untuk pembebasan lahan untuk beberapa tahun yang lalu, tapi dana tersebut selalu kembali ke kas negara karena pembebasan tak kunjung bisa dilakukan. Karena pemilik lahan di titik yang akan dibebaskan untuk tanggul Kali Lamong sebagian besar bukan milik warga setempat atau warga Gresik. Dan tentu saja biaya pembebasan lahan semakin tahun semakin tinggi karena harga tanah juga naik. Terkait belum terbelinya tanah tersebut, perlu sikap tegas dari negara untuk melindungi warga dari banjir Kali Lamong. Sementara itu, Suparto Wijoyo, pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga menyebutkan kejadian berulang setiap tahunnya yakni banjir di kawasan Kali Lamong bukan tanpa sebab. Namun karena tidak adanya progres memadai pada sistem irigasi dan tata kelola yang baik. Seharusnya Pemkot Surabaya, Pemkab Gresik, dan Pemkab Lamongan melakukan naturalisasi atau jika terlalu berat bisa merevitalisasi Kali Lamong dengan cara pengerukan, penanggulan, dan membangun rumah pompa. Pengerukan dilakukan agar Kali Lamong bisa menampung volume air hujan lebih banyak atau bahkan saat air laut pasang. Kemudian hasil dari pengerukan dijadikan tanggul di sekitar kali agar luapan air tidak meluap ke jalan. Sedangkan rumah pompa seharusnya dibangun di sejumlah titik untuk membantu penguraian air hingga sampai ke pantai utara Jawa. Ya, itu tandanya belum ada progres yang memadai untuk sistem irigasi dan drainase perkotaan kita. Untuk itulah saya mendorong Bu Gubernur Jawa Timur yang amat peduli tentang hal ini, ditambah dengan Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, Sidoarjo, juga jangan lupa Lamongan, ya. Untuk apa? Mempersiapkan rencana pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan tahun 2021 itu adalah satu, urusan naturalisasi Kali Lamong. Jadi Kali Lamong itu harus dinaturalisasi. Kalau ini amat berat, difungsionalisasi saja. Dengan cara apa? Revitalisasi Kali Lamong. Berarti Kali Lamong itu memang direvitalisasi, dilakukan pengerukan yang bisa untuk menampung volume air hujan, menampung urusan-urusan kalau pasangnya air laut sehingga tidak menimbulkan banjir. Pengerukannya terus di mana ini? Dijadikan penanggulan. Jadi harus ada tanggul. Kan gitu tuh. Dibangun tanggul untuk apa?
kawasan-kawasan Kali Lamong tidak akan mengalami luapan Kali Lamong. Bukan salah Kali Lamong kok, banjir yang ada di Benjeng, di Cerme, Dawar Blandong, Mojokerto kan itu sudah. Ya. Tapi ini adalah ekosistem perairan yang memang ada yang tersumbat, ada yang tidak memenuhi volumenya. Asosiat Profesor Sekolah Pasca Sarjana UNER ini menyebut banjir terjadi lantaran ada ekosistem yang tersumbat dan harus segera diurai. Penguraian juga bisa dilakukan dengan menertibkan pabrik-pabrik yang mereklamasi kawasan Kali Lamong. Tidak butuh waktu lama jika pemerintah daerah setempat serius dalam mengatasi banjir di sekitar wilayah Kali Lamong. Setidaknya butuh waktu 2 tahun fokus dalam pengerjaan revitalisasi bisa membuat wilayah utara Jawa Timur menjadi bebas banjir. Di tahun 2021 ini, semoga penanganan banjir di Kali Lamong bisa efektif dilakukan. Jika tidak, warga hulu Kali Lamong akan menjadi korban banjir langganan. Saya Helmi Kahaf, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot episode selanjutnya. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.